Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iib Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iib ya. Selama beberapa menit ke depan kita akan kembali berbincang mengupas berbagai serba-serbi persoalan kekinian ya, ditinjau dari sudut pandang dan perspektif Islam ya. Dan seperti biasa, jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan ya pertanyaannya dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan saya juga mengingatkan kepada yang belum subscribe ya, untuk memencet tombol subscribe-nya dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan terus pemberitahuan video-video terbaru dari saya, insya Allah setiap hari mengaji ya. Dan subscribe itu gratis ya, dan saya doakan semoga yang subscribe sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan mudah jodohnya ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, sedang viral video Mike Tyson yang sholat bersama rekan-rekannya. Yang jadi pertanyaan juga banyak dibicarakan dan mendapatkan perhatian adalah imam sholat yang mengimami sholat dengan memakai celana selutut ya, sehingga ketika berada dalam posisi duduk tawaru ataupun duduk iftirasi, lututnya kelihatan. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah atau tidak? Mohon penjelasannya ya. Baik, yang pasti kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Tugas kita berusaha yang terbaik ya untuk mengerjakan sholat. Apakah sholat kita yang kita kerjakan itu diterima atau tidak, tertolak atau tidak, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita hanya bisa berusaha dan memohon semoga sholat kita diterima Allah ya. Nah, jadi kalau saya ini sebelum saya bahas masalah fikihnya, saya juga sudah melihat ke videonya langsung ya. Saya lupa nama channelnya. Kalau saya tidak salah, My Wider Junior. Kalau saya tidak salah nama channelnya ya, yang asli ya, yang mengupload video tadi. Wallahu a'lam ya. Nanti bisa dicek ya, karena banyak sekali yang memang men-share. Saya coba lihat ke yang sourcing video asli ya. Dan menurut saya sih video ini baik sekali ya. Semoga ini bisa menginspirasi ya kaum muslimin yang ada di Amerika memperkenalkan Islam itu seperti apa. Karena memang ketika seorang Mike Tyson yang sholat itu nilainya miliaran kali lebih hebat dampaknya daripada misal yang ditampilkan tadi video sholat saya ya. Nah, video sholat saya mungkin 50 orang saja yang nonton di YouTube sudah bagus ya. Tidak ada efeknya. Tetapi ketika yang mengerjakan ibadah sholat itu seorang Mike Tyson ya, itu akan dilihat oleh miliaran orang ya. Karena setelah Muhammad Ali ya, menurut saya pahlawan kemanusiaan terbesar di Amerika ya, itu adalah Mike Tyson ya. Jadi yang berjuang untuk kesetaraan di Amerika sana ya. Jadi menurut saya video ini sangat baik, sangat positif ya, untuk memperkenalkan Islam kepada khalayak di Amerika khususnya. Apalagi kalau video saya ya, misal diupload di Amerika pun mungkin untuk 2 orang saja yang nonton sudah sulitnya luar biasa. Tetapi ketika itu membicarakan Mike Tyson, tidak hanya publik di Amerika ya, tetapi di seluruh dunia juga ke Indonesia ramai dibicarakan. Dan menurut saya video ini konten yang keren ya, dan itu baik ya.
Dan untuk konteks Amerika ya, menurut saya ini layak diacungi jempol ya. Jadi kita jangan membandingkan dengan kita di Indonesia yang penduduk muslimnya sangat besar ya, kurang lebih 85% sampai mungkin lebih dari 85% total penduduk muslim di Indonesia ya, yang kondisi peribadahan itu sudah sangat mapan. Masjid ada di mana-mana ya. Asal kita mau keluar rumah, keluar gym, keluar tempat kerja, ada masjid, ada musola. Jadi berbeda sekali ya. Nah, jadi untuk konteks Amerika, menurut saya konten ini keren sekali ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi, kita masuk ke fikihnya ya, apakah sholat ini sah atau tidak ya. Nah, jadi ini bukan untuk menilai seseorang sah atau tidak, tetapi dalam konteks fikihnya yang harus kita pahami ya, masalah pertanyaan tentang lutut ya, tempurung lutut ya. Jadi misalnya begini kan, taruhlah ini paha ya. Nah, yang di bagian bawah ini adalah betis, atau saya balik ya, begini ya. Ini betis, ini paha. Nah, ini disebut sebagai tempurung lutut ya. Nah, jadi tempurung lutut ini sendiri antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan Hambali itu berbeda pandangan ya. Nah, jadi di dalam mazhab Abu Hanifah sendiri, bahwa tempurung lutut ini memang termasuk ke dalam aurat ya. Penjelasannya berdasarkan sebuah hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innama tahta syurati ila rukbatihi minal aurat, karena di antara pusar sampai lutut itu adalah aurat ya. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menjelaskan bahwa ar-rukbati minal aurat, bahwa lutut itu termasuk aurat ya, lutut ya. Jadi tempurung dari lutut tadi. Nah, adapun mazhab Syafi'i ya, itu mengatakan bahwa tempurung lutut, tempurung ya, lutut itu bukan aurat, berdasarkan ya hadis ma fauqa rukbataini minal aurat, apa saja yang di atas kedua lutut adalah bagian dari aurat ya. Jadi di atas kedua lutut ya. Tetapi kedua mazhab sepakat bahwa paha itu adalah aurat. Sehingga saya kan pernah itu juga posting video tentang laki-laki main sepeda, bahwa paha laki-laki itu adalah aurat. Paha itu sebagai aurat itu jelas sekali ya, dan itu disepakati oleh semua mazhab saya pikir ya, berdasarkan sebuah hadis ya yang disampaikan oleh Jarhad al-Aslami. Jadi suatu ketika Jarhad al-Aslami itu sedang dalam posisi santai begitu, dan pahanya tersingkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Okhati fakhidhaka fa innal fakhidha aurat." Ya, jadi Rasulullah bersabda, tutuplah pahamu karena sungguh paha laki-laki itu adalah aurat. Ya, nah jadi pertanyaannya sholatnya sah atau tidak ya. Jadi berdasarkan prinsip syarat sah sholat, salah satunya adalah menutupi aurat. Kalau yang bersangkutan bermazhab Syafi'i ya, seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa mazhab Syafi'i itu paha adalah aurat, tetapi tempurung dari lutut itu tidak termasuk ke dalam klasifikasi aurat. Maka kalau yang bersangkutan bermazhab Syafi'i ya sholatnya tentu sah ya. Kalau yang ditanyakan sah atau tidak berdasarkan teori ilmu fikihnya ya. Nah, jadi ya kalau memang kondisinya memang misal pergi ke gym, tidak
ada pakaian yang bersih lain yang mungkin lebih layak, lebih pantas untuk digunakan, namanya orang habis olahraga kan begitu. Apalagi dalam konteks di Amerika kan, nyari kain sarung juga di mana begitu ya. Apalagi kalau yang bersangkutan bermazhab Syafi'i, menurut saya syarat sah sholatnya terpenuhi, sehingga sholat yang dilakukan oleh imam sholatnya Mike Tyson tadi dalam kondisi konteks Amerika yang demikian, menurut saya sholatnya sah dan baik saja ya. Nah, walaupun mungkin ya akan lebih baik kalau kemudian memang kemana-mana kita selalu menyediakan ya, membawa pakaian yang terbaik yang kita miliki untuk mengerjakan ibadah sholat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Dari pertanyaan tadi, kalau ditanya ke saya, sholatnya sah atau tidak, saya jawab sholatnya insya Allah sah. Tapi masalah sah atau tidak, segala sesuatunya kita kembalikan kepada penilaian Allah. Karena aspeknya jauh lebih luas lagi yang dinilai. Tidak hanya pakaiannya, tetapi juga aspek hati dan niatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.